dihilangi PLT-nya. Beserta seluruh jajaran Dirjen GTK yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Sutanto, Dirjen PAUD Dasmen yang hadir secara langsung beserta seluruh jajaran. Saya lihat ada teman-teman di eselon 2 ini, para direktur yang saya hormati, saya banggakan. Hadir secara virtual saya dapat konfirmasi Pak Iwan Sahrir, Dirjen PAUD Dikdasmen. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang saya hormati baik yang virtual maupun yang hadir langsung dari Kemendikbud, pimpinan komisi Kang Dede Yusuf, anggota komisi yang hadir secara langsung maupun secara virtual, Bapak Ibu sekalian, teman-teman staf komisi, TA komisi yang hadir di balkon, dan Bapak Ibu sekalian menghadiri secara virtual dari acara RDP pada pagi hari ini. Bersama-sama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan RDP khusus membahas terkait dengan progres seleksi ASN P3K. Menurut catatan dari komisi telah hadir 29 anggota sudah quorum. Karena itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim saya buka RDP pada pagi hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Prof. Nunu, Pak Tanto dan Pak Iwan Sahrir yang hadir secara virtual, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin meng-highlight beberapa isu saja. Nanti secara teknis Bu Prof. Nunu sudah menyiapkan, kita sudah menerima paparan yang cukup panjang dan nanti bisa didetailkan berbagai kendala yang dihadapi selama dalam proses seleksi ASN P3K ini. Sebagai pengantar saya ingin meng-highlight 3 hal objektif menurut saya yang saya kira perlu ini kita pegang bersama, dan dari sini nanti semua turunan kerja dan semua skema kita tempatkan pada konteks ini. Yang pertama, ketika kita menyetujui dengan Mas Menteri Nadiem terkait dengan rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K, ada semangat yang kita letakkan di situ waktu itu bahwa satu, kita ingin guru-guru honorer yang mengabdi lama puluhan tahun itu mendapatkan afirmasi yang lebih dan mendapatkan prioritas dari seleksi ASN P3K 1 juta ini. Nah, itu yang sekali lagi perlu kita jaga spiritnya di sana. Jadi mendorong supaya guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama itu untuk mendapatkan percepatan kesejahteraannya melalui pengangkatan ASN jalur P3K. Bapak Ibu saya hormati, demikian prolog saya, pengantar saya pada kesempatan pagi hari ini. Kita sepakati waktu sebelum kita serahkan pada teman-teman di Kemendikbud sampai jam 4 sore, Pak. Jam 4 sore. Kita batasi dulu sampai jam 13 ya. Oke, setuju? Oke, terima kasih. Kami persilahkan Prof. Nunu waktu seluas-luasnya dan sedetail-detailnya untuk menjelaskan, karena forum ini juga didengarkan oleh semua stakeholder pendidikan yang sudah menunggu, dan termasuk ini yang kita prioritaskan setelah kami reses. Jadi sebelum masuk ke agenda yang lain kita agendakan untuk mengundang Prof. Nunu, Pak Tanto dan teman-teman dari Kemendikbud. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.
Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati dan saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, pertama saya laporkan bahwa saya datang bersama dengan seluruh direktur di DNGTK. Yang di belakang ada Direktur Guru PAUD Dikmas, Bu Santi, ya, ada Direktur Guru Dikdas, Pak Ramadi, ada Direktur Guru Dikmendiksus, Pak Yaswardi, dan juga ada Direktur KS PSTK, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Karena pentingnya kami ada Direktur sendiri, Pak Praptono, dan juga ada Direktur PPG. Direktur PPG itu karena PPG kelak adalah input seluruh guru baru di Indonesia harus lulusan PPG. Kami ada Direktur PPG Pak Temu Ismail. Dan juga ini ada Pak Tanto, tapi saya sekaligus mengenalkan saja Pak Ses. Ada para direktur yang juga menyertai kami, ada Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian ada Direktur Sekolah Dasar, Direktur SMP menyusul ya, menyusul. Kemudian ada Direktur Sekolah Menengah Atas, juga menyusul, mendampingi Pak Iwan, dan ada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Kami bawa semuanya karena memang selama ini untuk menyelesaikan seleksi ASN P3K kami berkolaborasi Pak Ketua. Karena di sini pelaksananya, workshop dan penganggarannya ada di Direktorat Jenjang semuanya. Dan beliau-beliau tahu persis proses seleksi ini dimulai dan penyiapannya oleh beliau-beliau semuanya. Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang saya hormati, pertama saya tentu mohon maaf bahwa setelah pembukaan seleksi ini Bapak Ibu semua mendapatkan bombardir WA. Kami pun juga sama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat percaya kepada Bapak Ibu semua dan berharap memperjuangkan nasib para guru. Begitupun juga dengan kami, 24 jam sama-sama kami juga mendapatkan WA dan sebagian besar memang memaki. Tapi ini adalah bagian tugas yang kami jalani dengan ikhlas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja pada paparan saya hari ini. Dan rapat ini memang sangat kami tunggu, karena kami ingin segera menjelaskan proses yang sudah kami jalani dan berharap ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua yang tentu untuk menyempurnakan proses kami. Dan 3 objektif yang tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan itu sama dengan objektif kami semua, bahwa sebenarnya prioritas kami juga adalah sama. Dan jika dalam perjalanan ini memang ada hal yang perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu semua, kami sangat mengharapkan sumbang saran pemikiran dan tentu koordinasi dengan daerah yang menjadi penentu seleksi ini bisa berjalan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam paparan hari ini saya membagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dan juga perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini. Saya merasa perlu menyampaikan laporan 2021 karena masih ada sedikit permasalahan yang belum selesai, sehingga mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan di daerah dapilnya masing-masing. Dalam paparan sudah kami lampirkan daerah-daerah mana saja yang masih menyisakan permasalahan terkait dengan seleksi tahun 2021. Sebagaimana ada di dalam paparan bahwa tahun 2021 kami ada berhasil menyeleksi 293.000 lebih guru dan menyisakan 193.000 lebih guru lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Di kotak tengah itulah yang menjadi fokus penyelesaian kita beserta seluruh formasi yang diajukan daerah pada tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya, nah ini dari hasil seleksi tahun 2021, ada segelintir ya, sebenarnya itu tidak banyak, tapi ini menjadi perhatian kita bersama. Ada sekitar 15.415 atau 5,2% lulusan tahun 2021 yang masih menunggu pengangkatan Pemda.
tahun 2021. Data rinci per kabupaten kota dan jumlah berapa yang belum diangkat ada dalam lampiran 1. Dan masih ada, sebenarnya yang fokusnya adalah di 15.400 itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Karena sudah dinyatakan lulus, sudah diumumkan oleh BKN Pusat, namun belum terbit NIP3K-nya. Jumlahnya cukup besar. Kalau dilihat dari persentasenya memang hanya 5%, tapi ini adalah nasib guru-guru kita semuanya. Sedangkan yang 5.300 itu adalah proses verbal berkas. Sebenarnya secara administrasi yang bersangkutan sudah lulus. Namun ini proses verbal ini ada di daerah. Sehingga ini perlu didorong juga daerah-daerah untuk segera menyelesaikan proses verbalnya. Sehingga kalau dijumlah itu ada sekitar 7% lulusan 2021 yang belum masih nasibnya belum jelas. Artinya sudah diumumkan lulus tapi belum mendapatkan pengangkatan. Rincian daerah-daerahnya ada di lampiran Bapak Ibu yang saya hormati. Maksud saya melaporkan hasil 2021 bahwa proses sudah berjalan baik, sudah mendapatkan lulusan yang cukup besar, namun masih ada yang masih belum diangkat. Mohon bantuan dalam hal ini kami sudah menerbitkan surat kepada kepala daerah, seluruh kepala daerah untuk segera mengangkat dan membayarkan gajinya. Sudah 2 kali kami kirimkan surat, namun itu mungkin perlu hal lain lagi sebagai penguat supaya daerah segera mengangkat 8% dari lulusan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, interupsi, selanjutnya. Pak Ketua, pimpinan, biar jelas, mohon izin Bu. Silakan, Bang. Jadi yang ini 7,3% ini Bu. Kalau di total jumlahnya Yang 8%. 8%. Ya, 15.000 plus 5.000. Yang halaman 5 ini ya? Yang halaman, ya. Yang halaman 5. Halaman yang ada di tayangan, 5 ya. Artinya persoalan ini ada di daerah. Betul. Jadi persoalan ini ada di daerah yang harus diselesaikan oleh daerah. Pusat mengendorse daerah untuk mempercepat penerbitan SK-nya. Iya, dan penempatannya. Jadi penempatannya. Dan penempatannya. Ya. Uangnya sudah ada. Tentunya sudah. Artinya dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan sudah menyediakan anggarannya. Sudah. Ya, saya kira ini sudah turun. Artinya ini satu poin yang menurut saya kira ini perlu menjadi catatan kalau bisa dengan angka-angka yang lebih rinci per daerah. Sudah ada di lampiran, Pak. Sehingga dengan demikian kami bisa endorse ke daerah. Terima kasih pimpinan. Ya, sebagai contoh mungkin di lampiran, Bapak, bahwa contohnya di Kabupaten Brebes misalnya, Kabupaten Brebes ini tinggal 2 saja. Tapi masih ada yang banyak misalnya pemerintah Kabupaten Bantul dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lulusnya 689, namun baru cetak dan pengangkatan 2. Dan ini mungkin beliau-beliau guru ini belum bersuara, tapi sebenarnya dia harusnya sudah diangkat dan menerima gaji saat ini. Masih ada 687 yang masih menunggu pengangkatan. Ini contoh saja, dan yang lebih banyak lagi misalnya izin Jepara. pimpinan sedikit. Silakan Mas Davi. Ini saya ingin hanya meluruskan saja, karena kan saya lihat ini seperti halnya Lampung kan udah hampir selesai semua nih Ya, pengangkatan SK. Tetapi kita ketahui bahwa bulan lalu ada di media sosial itu yang meminta Hotman Paris untuk bisa menyelesaikan masalah penggajiannya. Nah ini harus menjadi catatan bagaimana data yang ini udah diangkat semua kok tetapi mereka masih belum mendapatkan hak dan kewajibannya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih masukannya. Baik, saya lanjutkan ya Pak Ketua. Jadi tadi itu data ini sengaja kami lampirkan untuk bisa menjadi perhatian kita bersama. Karena contohnya yang saya sebut tadi Jepara. Ya. Jepara itu dari 1422 baru diangkat 7. Baru diangkat 7. Yang belum menunggu pengangkatan ini data terbaru dari kami dapatkan dari PKN 1413. Jadi sebenarnya ini masalah ini sungguh sangat membuat kami prihatin. Maka ini kami angkat meskipun tema rapat hari ini adalah seleksi 2022. Kami perlu melaporkan hal ini supaya menjadi perhatian kita bersama dan mungkin solusi penyelesaian masalah untuk kita bersama.
Izin Pak Ketua, bukan memperdalam tapi ini sekedar bertanya aja. Cetak SK ini artinya sudah ada penempatan, Bu? Ya, jadi kalau cetak SK ini sudah ada penempatan. Dan sudah digaji gitu ya? Seharusnya sudah digaji. Oh ya, itu aja sebenarnya. Ya. Jadi yang masih 8% ini adalah yang di kolom menunggu pengangkatan. Ya. Pertanyaan teknis TMS itu apa, Bu? Tidak memenuhi syarat memang. Oh, tidak memenuhi syarat. Ya. Oke, terima kasih. Terus proses verbal itu seharusnya memang dia sudah memenuhi syarat sih. Memang sepertinya ada penundaan dari daerah untuk melakukan. Kalau cetak SK itu berarti sudah dilantik juga, Bu ya? Iya, sudah. Cetak SK dilantik dan digaji, harusnya gitu ya? Iya. Ya, Seharusnya sudah. Oh, mestinya. Mestinya. Tapi biasanya merapel di 3 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, jika cetak SK itu sudah ada TMT-nya, terhitung masa tugasnya, meskipun belum digaji saat ini, Pemda akan menggajikan di 3 bulan berikutnya. Karena proses validasi dan sinkronisasi dengan aplikasi di Kemendagri butuh waktu. Jadi kalau sudah cetak SK memang berarti sudah mendapatkan gaji per tanggal terhitung masa tugasnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izin melanjutkan. Kami mau melaporkan terkait dengan perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang memang sampai saat ini saya yakin Bapak Ibu semua mendapatkan tangisan emoji air mata dari seluruh guru. Dan emojinya itu sampai 10 gitu, saking nangisnya begitu. Kami juga prihatin dengan hal ini dan kami ingin memohon saran dari forum ini yang sangat mulia ini. Inilah yang sudah kami dapatkan dan upaya yang sudah kami lakukan sampai sejauh ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemerintah daerah tahun 2022 ini memang baru mengajukan formasinya 40,9% dari total kebutuhan tahun 2022. Jadi menyambung dari poin ketiga tadi, Pak Pimpinan, kami juga sudah melakukan pembahasan terkait dengan hal itu. Bagaimana supaya formasi dan gaji sudah diirmak dari pusat. Formasi ditentukan dan gajinya diirmak juga. Ini sudah kami sampaikan usulannya dan Pak Menteri kami sedang melakukan upaya untuk membahas hal ini dan mencari payung hukumnya bahwa memang guru ASN P3K ini adalah milik Pemda, tapi bagaimana dalam hal penetapan formasinya agar kami bisa melakukan bersama dengan Basarnas. Nah, tahun ini dari 40,9%, Bapak Ibu yang saya hormati, ada di dalam Permen Pan RB yang menjadi rujukan pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini, peserta itu dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. P1 atau mereka yang pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG maupun guru swasta yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Sedangkan P2 itu adalah pelamar prioritas dari THK 2. Kalau tadi Pak Pimpinan menyampaikan prioritas adalah P1, P2, saya ingin menambahkan sampai P3, Pak. Karena P3 adalah pelamar prioritas yang berasal dari guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah mengabdi terdaftar minimal 3 tahun. Jadi yang kemarin belum beruntung lulus. Mereka adalah guru-guru sama-sama dengan guru non-ASN yang ada di sekolah negeri, yang sudah terbukti pengabdiannya minimal 3 tahun. Sedangkan P umum itu adalah pelamar umum yang berasal dari lulusan PPG dan pelamar yang belum terdaftar dan pelamar yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Itu termasuk pelamar umum. Nah, dari berbagai kriteria peserta tadi, kami mendapatkan data sebenarnya kebutuhan seluruhnya itu adalah 781.000 lebih. Dari 781.000 ini, berdasarkan pemetaan data tim data kami, dari 193.000 itu, yang sesuai dengan kebutuhan adalah 161.000. Sedangkan kebutuhan untuk P2 sesuai dengan kebutuhan adalah 5.646 dan P3 adalah 363.184. Sedangkan P umum, pelamar umum itu kebutuhannya adalah 251.000 lebih.
Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami melakukan rakor berkali-kali sampai per region untuk upaya peningkatan formasi agar bisa memenuhi 781.000. Namun sebelum rakor kami lakukan, usul dari seluruh Pemda itu adalah 131.000. Kemudian setelah kami melakukan pendekatan bersama dengan Panselnas, BKN dan Pan-RB, kami berhasil meningkatkan jumlah usulan menjadi 319.618 atau baru 40% dari semua kebutuhan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau itu ada tanda centang dalam proses verifikasi, kami sampaikan bahwa sampai saat ini data itu masih bergerak, Pak. Banyak daerah yang kemudian menarik usulannya. Sebagai contoh, Kabupaten Brebes. Per tanggal 2 kemarin ada dalam data kami, Kabupaten Brebes sudah menarik usulan formasinya. Padahal mereka sudah mendapatkan notifikasi beberapa yang sudah diterima, mendapatkan formasi. Nah, jika memang upaya yang sudah kami lakukan beberapa kali, namun terjadi permasalahan internal, maka Kabupaten Brebes menarik seluruh formasinya, itu ada 538 formasi pelamar yang akan kehilangan kesempatan menjadi ASN P3K. Padahal itu sebenarnya sampai kemarin kami menutup rakor, jumlahnya sudah mengajukan. Seperti itu. Tapi di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, 2 November kemarin, Kabupaten Brebes sudah menarik semua usulannya. Dan juga disusul Kabupaten Jayawijaya. Baru 2 itu yang menarik semua usulannya. Maaf Bu, mungkin ada alasannya Bu. Sampai sejauh ini alasan perbedaan pendapat dengan instansi Panselnas, tapi kami tidak tahu secara detail. Baru 2 hari yang lalu kami menerima dan kami belum mengkonfirmasi kepada bupatinya. Setelah ini kami akan melakukan konfirmasi dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan melanjutkan paparan ini bahwa pada slide berikutnya dari seluruh data yang sudah kami terima dari sistem yang ada, maka kami laporkan bahwa pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini berbeda dengan seleksi sebelumnya. Jadi kalau tadi apa yang objektif dari Pak Pimpinan itu bisa diakomodir sebenarnya. Karena pada seleksi tahun ini ada 3 jenis mekanisme. Yang pertama seleksi penempatan guru lulus passing grade. Dan ini menjadi prioritas kami juga, Pak Pimpinan dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa di sini memang ada jumlahnya 193.000 lebih. Itu adalah prioritas pertama. Yang termasuk dalam P1 seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah mereka yang sudah lolos PG baik THK 2, honorer di sekolah negeri maupun swasta lulusan PPG yang sudah lolos PG. Jika masih tersedia formasi, ini aturan dalam Permenpan. Jadi kalau tadi Pak Pimpinan menyampaikan demikian, adalah benar. Jika masih tersedia formasi, maka akan dilakukan seleksi penilaian kesesuaian. Jadi sebenarnya seleksi kategori yang kedua ini tidak dilakukan seleksi tes, Pak Pimpinan, tetapi seleksi pengamatan berdasarkan kinerja para guru tersebut. Siapa yang bisa mengikuti ini adalah semua guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun dan guru THK 2. Jadi mereka pun juga perlu diperjuangkan. Karena mereka belum beruntung saja lulus dalam seleksi tahun 2021. Sedangkan jika masih tersedia formasi, baru melakukan seleksi tes dengan pola tes yang sama dengan tahun 2021. Jadi kami sampaikan semua jenis mekanisme ini tertuang dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Dan kami berusaha untuk menaati Permenpan ini karena memang ada prioritas. Sebelum prioritas 1 selesai akan 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami laporkan sekarang kondisi data yang ada di guru lulus passing grade di slide berikutnya. Nah, di slide ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang nanti mohon perhatian Bapak Ibu semua dan tentu masukannya. Ada 193.618
yang ada di database kami guru lulus passing grade atau pelamar prioritas 1. Namun dari data tersebut Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat kebutuhan sejumlah 169.078. Terdapat kebutuhan. Jadi memang berdasarkan perhitungan kami mereka dibutuhkan. Itu 169.078. Dari 169.078 ini 127.000-nya 127.186 yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi mendapat penempatan. Semoga juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Karena ini pada pertolongan Bapak Ibu juga. 127.000 ini yang sudah aman saat ini. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu, ada 41.892.000 yang tidak tersedia formasi. Artinya sebenarnya mereka dibutuhkan. Ada kekosongan guru. Namun Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang sekarang dalam notifikasinya Anda tidak bisa melanjutkan. Yang mungkin dikirim ke Bapak Ibu semuanya, screenshotnya. Tapi sebenarnya ini adalah potensi untuk mendapatkan penempatan. Jika tahun ini Pemda membuka sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya angka 169.000 ini aman. Nah, berdasarkan perhitungan kebutuhan dan keadaan guru kami, dari 193.000 ini, Bu, mohon izin Pak Ketua, saya kira ini penting juga. Artinya dari 169.078 ini yang bermasalah atau yang ada dalam proses pending ini pending sebenarnya Bu ya? Iya, pending. Ini 41.000 dan masalahnya itu ada di daerah. Iya. Artinya daerah tidak mengusulkan formasi untuk mereka ini. Betul. Nah, apa solusinya Bu? Artinya kita nanti mungkin kami maksudnya ini harus biar jelas, biar teman-teman di daerah kan mereka seluruh Indonesia lihat ini. Iya. Jadi daerah mengendorse daerah untuk membuat formasi untuk mereka karena dari pusat ada sebenarnya. Betul. Formasi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya di bawah itu kami sudah memberikan alternatif solusi. Jadi alternatif solusinya memang koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Kalau tahun ini memang, jika tahun ini kan tidak ada pembukaan formasi lagi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu semuanya. Tapi jika kita mengendorse tadi seperti Bapak sampaikan, berkoordinasi, 41.000 ini sudah tinggal mengangkat saja. Karena kita butuh. Dan sekarang kosong keberadaan guru-guru ini di sekolah-sekolah. Lalu saya lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati, dari 193.000 ini, ada 24.876 yang memang oversupply atau tidak ada kebutuhan. Ini nanti kami laporkan di slide berikutnya contohnya. Kami sengaja buat data ini memang bisa menjadi rujukan kita bersama ketika kita berbicara dengan para guru. Karena memang faktanya mereka sudah lulus PG di tahun 2021, 24.000 lebih ini, hampir 25.000 tidak terdapat kebutuhan. Namun, seperti yang tadi Bapak Pimpinan sampaikan, kami melakukan berbagai macam skema agar para guru tersebut dapat terserap. Yang ini sebenarnya diskusi kami yang sangat mendalam dengan Panselnas juga, sehingga ada tawaran dalam aplikasi mereka untuk turun prioritas. Artinya jika mereka bisa melamar di jabatan lainnya, maka di data kami terserap 11.349. Nanti kami akan laporkan seperti apa skemanya. Dan jika memang ini terjadi dengan baik, yang menjadi PR kita bersama hanya 13.000 sebenarnya. Tapi sekarang yang mengirim WA dan menangis itu adalah 41.000 plus 24.000. 41.000 plus 13.000. Karena yang 11.000 ini sudah ada notifikasi mereka bisa turun prioritas. Jadi sebenarnya itu. Tapi sebenarnya ini jika memang daerah punya concern yang sama terkait dengan guru ini, maka sebenarnya PR kita tahun depan 13.000 untuk guru lulus PG. Nah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan contohnya di halaman berikutnya.
Ini contoh saja Bapak Ibu, mungkin salah satunya adalah dapil Bapak Ibu. Jadi ini contoh pemerintah daerah tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Contoh, di sini ada Provinsi Jawa Barat. Pelamar prioritas jumlahnya adalah 10.397. Tersedia formasi, mereka sudah dapat notifikasi 3.800. Tidak tersedia formasi, dapat notifikasi Anda tidak melanjutkan 3.813. Nah, berarti yang di Jawa Barat itu sendiri, yang sebenarnya bisa terserap 7.600, tapi formasinya hanya 3.800. Sedangkan pelamar P1 di Jawa Barat yang memang tidak bisa diapa-apapun lakukan, tidak akan terserap karena memang tidak ada kebutuhan, jumlahnya 2.784. Ini contoh. Nah, ada Brebes yang kami beri bintang karena Brebes ini menarik semua usulannya, sehingga yang sudah mendengar kabar baik 538 guru ini akan sangat sedih, dan itu nanti pasti menjadi masalah di kemudian hari kepada kami. Karena mereka sudah mendapat kabar baik, Pak Fikri. Betul, saya sudah sampaikan ke Pak Fikri juga hal ini. Sebenarnya di Brebes itu, Bapak Ibu yang saya hormati, hanya tinggal 35 saja plus 14. Namun sekarang 587 guru akan sangat menderita dan menangis karena sudah mendapatkan kabar baik dan sudah syukur itu karena mendapatkan formasi. Ini contoh Bapak Ibu kondisi yang kami alami, kesulitan yang kami alami bahwa guru-guru lulus PG ini benar-benar sebenarnya prioritasnya ingin ditempatkan. Tapi jika seperti ini keadaannya, apakah bisa apa yang bisa kami kerjakan selain harus mengendorse Pemda untuk bisa membuka formasi ini. Lalu slide berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin memberikan contoh di halaman yang tadi saya paparkan, halaman gambar data, itu ada 24.876. Nah, di data, bukan yang ada gambar data. 24.676. Nah, contoh bahwa mereka tidak ada formasi, slide-nya dilanjutkan di halaman 11 saja. Nah, tadi halaman. Nah, itu ada contoh oversupply, itu Bapak Ibu, adalah di slide yang terpapar di layar. Sebagai contoh, ini Nusa Tenggara Barat, Kota Bima. Sekolahnya SD Negeri 4 Kodo, Kota Bima. Kebutuhannya guru kelas. Kebutuhannya 6, sudah ada ASN 4, non ASN-nya ada 21 Bapak Ibu. Di satu SD yang hanya punya 6 kelas. Ini data kami. Ada 21 non ASN yang ada di sana. Sehingga jika ini hanya 2 yang terserap, yang 19 itu ketika kita cari di Kota Bima, seluruh SD sudah penuh. Mungkin hanya bisa terserap, kan boleh kita pindah keluar SD-nya, tapi masih dalam daerah kewenangan. Hanya terserap mungkin hanya 2. Yang 17 ini yang tidak mungkin bisa diangkat tahun ini, karena memang di Kota Bima tidak ada kebutuhan untuk guru SD. Ini yang mungkin harus dipahami juga bahwa tidak mungkin bisa terserap semua di tahun ini jika keadaannya seperti ini, Pak Pimpinan. Ini contoh Kota Bima. Contoh lagi misalnya yang cukup banyak, Maluku Utara. Maluku Utara itu di TK itu ada kelebihan guru 8 di TK. Di SMP misalnya, di SMP di Aceh Barat Daya, SMP Negeri 1 Jumpa, itu ada kelebihan guru. Jika memang yang kebutuhannya kita penuhi ada 7. Ini sebagai contoh yang disebut dengan tidak ada formasi di tahun ini, yang angkanya di sini cukup besar, yaitu di angka 24.876. Ini kami sampaikan ilustrasinya, data yang sebenarnya yang bisa menjadi rujukan kita bersama. Slide berikutnya, Bapak Ibu, tadi di slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa mereka bisa turun prioritas.
itu adalah pilihan. Jadi kalau di sini digambarkan slide berikutnya, silahkan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pelamar P1 yang belum mendapat penempatan yang jumlahnya di antara 24.000 tadi dapat mengikuti seleksi sebagai P2, P3 dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Ketika mereka masuk ke akun SSC-ASN-nya dan dia saat itu adalah sebenarnya guru SD, tetapi tahun 2021 tidak ada formasi guru SD, lalu dia menggunakan linearitasnya IPA, dia melamar guru SMP IPA. Tahun 2022, passing grade atau nilai yang melekat padanya adalah nilai pada saat dia melamar di tahun 2021. Sehingga di guru SMP tahun ini dia tidak mendapatkan penempatan. Jika dia setuju, kan ada penawaran, jika dia setuju tidak mendapatkan penempatan dan menunggu sampai dibuka formasi, ketika guru itu pensiun di tahun berikutnya, ya sudah, dia berarti posisinya tetap guru non-ASN di sekolah itu. Tapi jika dia memilih, kan ada pilihan, memilih untuk melamar di prioritas lain dengan JF lainnya, dia turun prioritas di P2 atau P3, maka dia bisa melamar, mengikuti seleksi observasi, melamar sebagai guru SD. Karena IPA itu juga bisa menjadi guru SMP, IPA, atau guru kelas SD. Ini yang pilihan yang kami tawarkan, yang tadi Pak Pimpinan sampaikan kira-kira skema apa yang bisa menyerap mereka. Dan ini cukup alot diskusinya, karena memang tidak tertuang dalam Permenpan, tapi ini dimungkinkan. Setelah ini kami sudah melakukan skema dan ini disetujui, maka 11.000 kira-kira dari 20, dari jumlah yang tidak ada penempatan tadi bisa terserap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu upaya kami dan data yang sesungguhnya terjadi. Kami ingin sampaikan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini Bapak Ibu, saya hanya memberikan contoh notifikasi saat tanggal 31 siang dibuka. Notifikasi yang didapatkan oleh guru guru P1 itu ada bermacam-macam, ada tiga bentuk. Yang pertama, dia akan dikatakan Anda mendapatkan penempatan, lokasi akan diumumkan berikutnya. Itu yang 127.000. Sedangkan jika pelamar prioritas 1 yang tidak tersedia kebutuhan, yang tadi di gambar 41.000 itu, notifikasinya adalah Anda tidak dapat melanjutkan. Sebenarnya dia juga bisa mendapatkan tempat jika daerah membuka. Tapi notifikasi yang dia terima, dia tidak dapat melanjutkan ke seleksi berikutnya. Dan yang pelamar 1, P1, yang mendapatkan kesempatan untuk turun status, notifikasinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah yang mungkin sekali dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kepada Bapak Ibu pimpinan semua dan anggota. Ini saya bagaimana, kok tulisannya seperti ini. Inilah yang penjelasannya, bahwa sebenarnya 127.000 itu sudah aman, kemudian 11.000 akan aman, dan 41.000 yang masih harus nunggu tahun depan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya, ini juga sedikit mempengaruhi juga hasilnya, karena mekanisme kan ada mungkin pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, saya juga lulus PG dari swasta, kenapa yang itu diterima saya belum? Nilainya lebih tinggi saya, begitu ya? Mungkin karena di dalam Permenpan RB diatur bahwa prioritas penempatan untuk yang lolos PG diatur berdasarkan urutan THK 2 dulu, jika masih ada honorer negeri, jika masih tersisa lulusan PPG, baru swasta. Ini adalah urutannya, sehingga mungkin swasta belum mendapatkan tempat, tapi sebenarnya lulusan swasta lolos PG tahun 2021 semua diakomodir. Tidak ada perbedaan untuk ini karena mereka sudah berhak dan dinyatakan lulus. Namun karena urutan ini dimungkinkan swasta yang tertinggal. Kemudian setelah urutannya adalah seperti yang tadi saya sebut, jika ada yang sama di THK 2 gitu, nilainya sama, maka dilakukan lagi pengurutan. Nah, urutannya dilakukan berdasarkan nilai perolehan dari teknis dulu yang tertinggi, manajerial sosiokultural dulu, baru wawancara, dan terakhir adalah usia. Ini adalah prioritisasi untuk penempatan jika formasi yang tersedia tidak sama jumlahnya dengan beliau-beliau yang lulus P1.
Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin yang perlu juga masukan dalam forum yang mulia ini, bahwa sesuai dengan kesepakatan awal bahwa guru negeri ditempatkan di sekolahnya dan tidak ada pergeseran bagi guru yang sudah tersedia di situ. Misalnya di satu SD, saya belum lulus, tapi guru kelas di situ, saya belum lulus, jadi masuk P2 atau P3. Ada P1, tidak bisa menggeser ini. Karena ada kesepakatan bahwa tidak lagi menggeser guru sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Jadi ketentuan bahwa tidak bisa menggeser guru yang sudah tersedia di satuan pendidikan, meskipun guru tersebut masih akan mengikuti proses seleksi, tidak bisa ditempati oleh guru lulus PG dan membuat mereka tertendang keluar satuan pendidikan dan menjadi tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga dari 193.000 guru lulus PG ini, 55.000-nya yang belum diangkat. Jadi total jumlah 41 dan yang ujung tadi 55.000 yang nangis. Ya, 55.000. Sekarang 55.000 itu mungkin Bapak mendapatkan WA lebih dari 100 untuk menanyakan nasib mereka. Semoga setelah ini Bapak Ibu guru juga memahami kondisi data yang sebenarnya terjadi. Slide berikutnya Bapak Ibu, dengan segala kondisi tadi, tidak boleh ada guru yang tergeser sehingga menjadi non-job dan segala prioritas tadi, jika masih ada formasi, kita akan masuk ke mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Bapak pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota, bahwa mekanisme ini sebenarnya tidak lagi mengikuti tes. Jadi jika kepala sekolah yang melakukan penilaian itu memandang guru tersebut cakap, mereka bisa memberi nilai yang cukup pada guru tersebut. Karena penilaiannya adalah penilaian pengamatan yang dilihat dari slide berikutnya, itu dari kinerja dan kompetensinya dengan bobot sebagaimana yang ada di layar. Yang melakukan penilaian kesesuaian adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Sedangkan jika sudah mereka mendapatkan nilai, terakhir akan mendapatkan nilai kinerja di sekolah induknya yang dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah skenario kedua untuk penilaian kesesuaian. Baru jika masih tersedia formasi, slide berikutnya baru menggunakan seleksi tes yang sama dengan seleksi tahun 2021. Siapa saja yang bisa mengikuti seleksi ini hanyalah guru honor di sekolah swasta, guru-guru di Dapodik yang belum ada masa kerja sampai 3 tahun, dan fresh graduate hanya lulusan PPG. Jadi tidak ada fresh graduate yang masuk ke sini, Pak Pimpinan. Jadi tetap memberi kesempatan pada guru non-ASN yang ada di sekolah negeri, tapi mereka memang baru 2 tahun masa kerjanya. Seluruh guru swasta yang tidak dilihat masa kerjanya dan lulusan PPG saja. Karena lulusan PPG adalah calon-calon guru yang sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Sedangkan mekanisme ujian semuanya sama dengan tahun 2021, afirmasi tidak diberikan dalam ujian ini karena pelamar umum. Mereka adalah pelamar umum semua atau fresh graduate. Dan slide berikutnya, kami laporkan bahwa lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini adalah sebagaimana di layar, bahwa saat ini adalah sedang persiapan, pengumuman pengangkatan bagi guru lulus PG. Bersamaan nanti, jika ini selesai semua, kami akan lakukan pelaksanaan penilaian kesesuaian dan tes di awal tahun 2023. Di slide berikutnya, kami sampaikan penetapan jadwal seleksi guru ASN P3K yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB, bahwa di sini kira-kira masih ada waktu untuk sanggah bagi mereka yang keberatan dengan apa yang mereka dapatkan informasi dari SSC ASN-nya. Dan jika semua rencana ini diridhoi dan kerjasama yang baik dari semua Panselnas, maka insya Allah tes tetap akan kami lakukan di tahun 2023 jika masih ada formasi. Kami berusaha formasi itu akan terserap semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kira-kira kami potret pelaksanaan
seleksi ASN P3K tahun ini, dan saya sangat senang segera bisa menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Ada satu yang tadi, yang angka yang paling ujung tadi, sebenarnya masih dimungkinkan untuk terserap semua. Tadi kan Pak Pimpinan menyampaikan apa skenarionya, apa saja agar P1 terserap. Itu sebenarnya kami pernah punya gagasan bahwa mereka diberi pilihan untuk ditugaskan di luar daerah kewenangannya. Jadi misalnya guru-guru dari Jawa Tengah itu banyak sekali yang belum terserap. P1 itu jika mereka mau mempunyai jiwa pejuang, dia bisa melamar di daerah misalnya Maluku. Sebenarnya ini pernah kami pikirkan dan juga dipikirkan oleh Pak Deputi Pan RB. Namun pada saat kami koordinasi dengan daerah tidak bersedia menerima guru atau DAU-nya diberikan kepada bukan guru dari sekolahnya. Jadi sehingga skema untuk memberikan kesempatan untuk melamar di luar daerah kewenangannya sehingga tidak terjadi lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, di lampiran juga kami laporkan tahun 2022 data per kabupaten, per instansi yang terdapat kebutuhan namun tidak terbuka formasi di mana saja. Misalnya Gerobokan ada 147 sebenarnya yang tidak, misalnya Indramayu ada 1.600, Jawa Barat yang cukup besar ada 3.813. Secara detail kami sudah lampirkan dalam lampiran ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati, paparan dari kami, mohon saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Nunu. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penjelasan dari Prof. Nunu.